Silakan bagi Bapak Ibu Shalom. Haleluya. Masih percaya Yesus kita dahsyat? Amin. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkenalkan saya Filipus Joko. Saya mengembalakan di Gading Serpong di GPI Rumah Doa dan Pemulihan. Anak saya 3, istri saya 1. Di sebelah kiri boleh bangkit berdiri. Nah, istri saya 1. Haleluya. Anak saya 3, mantu saya 1, cucu saya 1. Jadi yang di depan saudara sudah nggak ada lagi, sudah jadi kungkung. Haleluya. Ya, sudah jadi kungkung. Dan bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya tahu ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan dengan doa yang penuh kuasa. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, saudaraku kita. 12, bukan 2. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 11. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 11. Tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan yang membelah laut. Amin. Ada yang tahu berapa dalam laut Eropa? Haleluya. Itu dibelah sama Tuhan kita. Yesus sudah. Haleluya. Ada yang tahu? Saudara, saya lihat, saya pelajari dalamnya 3.040 meter. 3.040 meter itu sama dengan gunung gede yang ada di puncak. Jadi kalau saudara ke puncak, ada gunung gede, ada gunung salak. Gunung gede itu tingginya seperti itu, 3.040. Kemarin saya khotbah tentang Menara Babel, itu 2.484 meter tingginya. Luar biasa, saudara. Laut sedalam itu dibelah oleh Tuhan sedemikian. Ya, sedemikian rupa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Setuju, katakan amin. Kita buka Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Di sini temanya Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Saya akan bacakan ayat Injil, saudara-saudara, ayatnya. Amin. Yang pria bisa ikutin saya, kita mulai 2, 3. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan.
Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Amin. Haleluya. Saudara, ada sesuatu yang dahsyat yang saudara baca hari ini. Amin. Haleluya. Petrus menyangka tadinya yang dia itu cuma kelihatan, tapi nggak tahunya nyata, saudara. Ya, saudara, di sini jelas dikatakan 2000 tahun lalu jemaat Kristen pun, pengikut Yesus pun mengalami tekanan yang begitu berat. Raja Herodes yang waktu itu menjajah Israel, saudaraku, ya, yang berkuasa di situ, dia memerintahkan untuk membunuh Yakobus. Setelah Yakobus dibunuh, kemudian Petrus ditangkap, saudara. Nah, bersyukurlah kalau di zaman kita ini memang ada sekarang ini banyak orang yang nyeleneh tentang Yesus, yang disalib bukan Yesus, dia cuma diserupain doang, ya. Kemudian banyak lagi cemoohan tentang Yesus. Tapi bersyukur tidak sekeras zaman itu. Yakobus itu matinya dipenggal, saudara. Kepalanya dipenggal karena dia memberitakan Yesus. Dan karena pemenggalan Yakobus itu menyebabkan orang Yahudi dan mereka yang membenci kekristenan itu happy, senang, maka kemudian Herodes merancangkan akan membunuh Petrus. Petrus ditangkap. Tapi satu hal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat di ayat 5 itu luar biasa kalau saudara perhatikan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun melakukannya kepada Allah. Jemaat berdoa. Saya mau tanya saudara, ketika Pak Gembala lagi melanda, saudara doakan Gembala? Siapa yang mendoakan melanda? Haleluya. Nah, saudara, kita belajar. Jemaat itu mendoakan ketika Petrus ditangkap, apalagi dia dirantai, kaki tangannya dirantai, saudara. Lalu dikawal tadi dengan 4 regu. 1 regu tadi saya baca kalau nggak salah ada 4 orang. Kalau 4 regu ada berapa orang? 16 orang. Nggak mungkin Petrus bisa bebas. Pengawalannya begitu ketat. Ya, Herodes benar-benar merancangkan Petrus untuk dipersembahkan nanti untuk dibegal juga, dipenggal juga, saudara. Karena Yakobus itu juga sudah berhasil dibegal. Yakobus, Petrus, Yohanes itu murid-murid kesayangan Tuhan Yesus, saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan, saudaraku, dia mati dipenggal sebagai mati, itu terjadi. Untuk hal Petrus enggak, Tuhan gak izinkan Petrus mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku, kematian itu saya pelajari, saudara. Kematian itu sebenarnya bukan karena penyakit, bukan karena ditembak, bukan karena jatuh dari pesawat dan lain-lain. Karena Tuhan izinkan, waktunya udah selesai. Saya mengalami di tahun 2006 kalau nggak salah, saya melayani satu orang Buddhis pada waktu itu. Dia bertobat, dia terima Yesus. Lalu tokoh-tokohnya itu mereka nggak terima. Saya dipanggil, saudaraku, saya ditelepon. Saya bilang, kenapa? Begini. Oh ya udah, saya sudah berpikir kalau saya datang ke tempat itu seperti saya mempersembahkan diri saya dikorbankan. Ini masuk ke kandang macan, gitu. Lalu saya ajak ketemuan di Solaria di Supermall Karawaci. Dan saudaraku, ternyata pas hari-harinya dibatalkan. Pak Pendeta nggak bisa, kita ketemuannya di sana, ya, di daerah Legok, saudara. Ya, dan saya di sidang di satu rumah yang kecil, saudaraku. Ternyata di luar sidang itu sudah ada banyak ratusan pemuda. Mereka nggak senang, mereka benci saya. Ya, karena saya sudah mendoakan orang ini. Istilahnya itu saya sudah menyelamatkan dia, percaya kepada Yesus.
Dari luar udah teriakan, potong saja, nggak usah banyak ngomong lagi, seret. Tapi luar biasa, kalau Roh Tuhan ada pada kita, nggak ada kegentaran sedikit. Saya bawa semua kepada Tuhan. Bahkan sebelum saya datang ke lokasi itu, saya sudah ngomong sama istri saya, mami berdoa. Saya belum jadi gembala, saya hanya jadi full time salah satu gereja. Ya. Saya bilang mami berdoa, saya akan ke sana mempertanggungjawabkan pelayanan yang saya lakukan. Saya sudah berikan Injil kepada orang. Dan memang dua kemungkinan, saya pulang dengan selamat atau saya pulang tinggal nama. Ya, tolong doakan saya. Dan kemudian saya berjalan ke sana, saudaraku. Apa yang terjadi setelah saya bincang-bincang cukup lama, setengah jam lebih, ini toko juga dengan barangnya dia ngomongnya kasar dan lain-lain. Tapi saya dengan tenang menjawab segala sesuatu. Singkat cerita, saudaraku, ketika saya harus pulang, toko-toko ini mengawal saya sampai ke mobil saya, ini mobil teman saya, mobil saya parkir 500 meter dari lokasi. Saya sudah perhitungkan gawat kalau saya parkir di lokasi 500 meter saya parkir. Dan ternyata apa? Ketika saya masuk, saya dikawal, saya masuk mobil teman saya, kemudian mobil saya berjalan sampai ke mobil teman saya berjalan sampai ke mobil saya turun, saya pindah mobil, saudaraku. Setelah 15 menit saya berjalan, saya sudah sampai ke Karawaci, Selamat. Tiba-tiba teman saya telepon, Pak Pendeta, selamat ya? Oh kenapa? Saya bilang, saya selamat, saya di Karawaci. Saya udah di Supermall, di daerah Supermall, saya bilang, oh puji Tuhan Pak, saya ketika sampai rumah saya, tiba-tiba dua orang turun dari motor elektrik, kemudian buka pintu kanan dan kiri, mencari Bapak. Kalau Bapak ada di mobil saya pada waktu itu, mungkin Bapak udah mati. Dia sudah dikeroyok sama 4 orang ini. Nah, saudara dikasih, saya merasakan pengawalan malaikat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa waktu saya pindah mobil, 2 orang yang naik motor ini gak melihat saya pindah mobil? Luar biasa Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Petrus pada waktu itu benar-benar terjadi. Bukan cuma sekedar omong kosong, enggak, bukan sekedar dongeng. Benar-benar Petrus diselamatkan oleh malaikat. Petrus yang sudah dirantai, ketika malaikat itu datang, saudara, Tuhan mengutus malaikat. Bangun, kata malaikat. Dan ketika malaikat itu berkata bangun, dikatakan firman Tuhan, gugurlah rantai yang mengikat tangan dan kaki Petrus. Kasih tahu sebelah, Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Saya kalau kunjungan kemanapun, termasuk di jemaat saya, ketika mereka tanya, jemaat kami saya, papi, kesini sendirian ya? Saya bilang enggak. Sama siapa papi? Sama Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat. Amin. Haleluya. Mereka tertawa bengong sambil ketawa, benar juga ya. Karena memang itu kenyataan. Percayalah, kemanapun kita pergi, di situ pasti ada malaikat Tuhan menyertai. Amin. Haleluya. Gak usah khawatir, gak usah cemas. Apapun yang terjadi, ya, tekanan kehidupan, pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita gak pernah jalan sendiri. Tuhan selalu menyertai, amin. Haleluya. Karena itu penting sekali kita berdoa. Ya, Bapak Gembala Saudara ketua berdoa jaringan doa ini. Wah, saya percaya doanya luar biasa. Haleluya. Jemaatnya juga pasti berdoa, amin. Yang belum bertobat harus jadi berdoa. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat satu hal yang luar biasa. Kalau orang-orang berdoa, kalau jemaat berdoa, mujizat itu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Sesuatu yang besar terjadi.
sesuatu yang dahsyat terjadi. Doa para jemaat terus. Makanya kalau kita melihat ayat ini, kita cermati dengan baik. Di zaman Rasul Petrus pada waktu itu pun, Yakobus itu dipenggal pada waktu usia 44 tahun. Jadi kurang lebih peristiwa yang dituliskan ini di tahun 44 Masehi, 44 tahun setelah Yesus. Ya, diperkirakan 44 Masehi. Jadi ini sudah dialami, sudah ada jemaat Kristen. Makanya kalau sekarang saudara lihat yang viral di TikTok, di Facebook, di Instagram, ya, seolah-olah ada agama lain sebelum Yesus ada, itu enggak benar. Karena setelah Yesus yang ada terserah sampai apa? Sampai hari ini, sampai dia datang kembali. Tuhan Yesuslah yang harus disembah. Segala lutut berteru, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Jangan kepada Allah lain. Benyamin Netanyahu berkata, saudara, baiklah lainnya akan dibersihkan. Tidak ada lagi penyembahan kepada Allah lain selain kepada Yahweh, Adonai, Elohim, saudara. Dia yang kemudian menjelma menjadi Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus. Dia satu-satunya yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak dimuliakan. Amin. Ya, karena itu saudara, ketika kita tahu kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, saudaraku, kita harus memberitahukan kepada setiap orang. Kita harus memberitakan siapa Yesus sebenarnya. Kita suka nyanyikan, kemanapun aku akan pergi, dimanapun aku berdiri, di situ pasti mujizatnya terjadi. Amin. Haleluya. Saya begitu lihat ke kanan ada si Andi di sini. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Saya percaya dimanapun kita berdiri, di situ terjadi mujizat. Amin. Haleluya. Beberapa waktu lalu saya ke RSCM, saya ada mendoakan satu jemaat ya, karena interview saya. Satu kamar ada 4 orang, dan 1 orang di antaranya pasiennya itu Kristen. Ya, kemudian sebelum pulang, Tuhan izinkan saya tanya sama dia, mau nggak saya doakan? Saya ini pendeta Kristen. Sebelumnya ada beberapa jemaat di situ. Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Saya cuma tanya sama salah satu jemaat, ada yang promosikan Yesus? Ada yang promosikan Yesus dalam bicara? Yang ini promosi obat, yang ini promosi terapi, yang ini sebenarnya ada yang promosi Yesus. Oke, saya maju lagi. Saya katakan sama dia, mau nggak sih? Beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2008, saya ke daerah Pasar Kudus. Ada yang tahu Pasar Kudus? Saudara, di situ perempatan kalau ke kanan ada Polsek Raja. Di seberang Polsek Raja ada namanya Pak Haji Amin. Ibu hajatnya apa? Saudara, sakit lumpuh 2 tahun gara-gara disantet. Saya cerita sama pasien ini, sama istri, saya pernah mendoakan ibu Haja itu disantet 2 tahun lumpuh. Ada 3 orang yang disantet di dalam hati, 2 orang meninggal, 1 orang tertinggal di lumpuh. Lalu saya tanya sama dia, setuju nggak Pak Haji saya doakan? Setuju Pak, saya ini pendeta Kristen. Setuju Pak, siapapun yang mau bayar istri saya, yang penting istri saya sembuh. Saya udah gak bisa nangis Pak, melihat istri saya nggak tega. Saya sudah bawa ke sana ke sini selama 2 tahun. Saya sudah habis duit, sawah juga saya jual, emas saya jual, mobil saya jual. Semuanya nggak menghasilkan kesembuhan. Oke, berarti Pak Haji setuju, Ibu Haji setuju, saya doakan setuju. Singkat cerita, saya doakan, saya yakin dengan minyak apa.
Minyak urapannya saya nggak bawa karena ketemunya juga kalau orang dunia bilang kan kebetulan, tapi di dalam Tuhan saya percaya ini ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bilang tolong beli di Alfamart minyak baby oil. Saya doakan minyak baby oil dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan ubah menjadi minyak urapan yang berkuasa. Kuasa Yesus ada di dalamnya. Singkat cerita saya doakan. Kemudian saya tantang dia berdiri. Ibu aja percaya gak kuasa Tuhan Yesus sudah ada di dalam tubuh ibu? Saya percaya. Mau tidak? Mau. Gimana? Ayo Bapak, ini mana saya bangkit sudah. Singkat cerita dibantu oleh beberapa orang, ayahnya, anaknya. Kemudian saya berdoa dari depan, saya pegang pundaknya dalam nama Yesus. Kakimu kuat, kakimu sehat bicara. Kakimu kuat, kakimu sehat bicara. Tiba-tiba kaki yang gemeter ini karena dia harus mengangkat. Lumayan beratnya 80 kilo. Ya, jadi dia berjalan tiba-tiba dia bisa melangkah 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dia bisa berjalan 6 meter baru lagi sudah. 5 kali dia jalan 2 kali, saya bilang Tuhan terima kasih, haleluya, amin. Jalan sudah, udah lumpuh 2 tahun cuma dibawa dari kamar ke teras untuk dijemur kena angin-angin, udah jam 5 sore dibawa ke kamar. Tapi oleh nama Yesus dibuat ini berjalan. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Dimanapun kita berdiri di situ terjadi mujizat. Karena firman Tuhan berkata doa orang benar bila tidak yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kasih tahu semuanya, doa lu powerful tahu. Haleluya. Amin. Doa kita besar kuasanya, powerful. Haleluya. Tuhan izinkan kita untuk kita melakukan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Supaya kita menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib sudah. Ada di daerah Cimone sama mungkin saya berbagi saksian dengan doa itu penuh kuasa. Amin. Ada satu orang bapak umur 55 tahun hanya digeletakkan di sofa oleh istrinya, kemudian dia tengah ini mulutnya nana. Singkat cerita istrinya telepon saya, Pak Pendeta bisa tolong saya, kenapa? Suami saya hidup sedang mati nggak tahu. Kenapa? Terakhir sudah di ICU di RSK yang ada sudah. Ya. Kemudian dikatakan ini suami seharusnya sudah meninggal karena anggota tubuhnya sudah nggak berfungsi. Akhirnya singkat cerita dikeluarin disuruh bawa pulang. Karena mau seperti apapun, saudara udah nggak bisa lagi. Akhirnya ya sudah di rumah itu nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi hidup 1 bulan, 2 bulan sudah. Masuk akal nggak? 1 bulan, 2 bulan nggak makan, nggak minum, hidup. Saudara coba aja 1 bulan nggak makan, hidup lah. Pasti mental, amin. Ya kan? Ya, ini nggak mati loh saudara. Lalu singkat cerita saya datang ke sana, saya doakan, kemudian Tuhan siapkan. Seorang anak itu berkata, Mami, waktu itu punya jimat di dalam lemari. Oh ya? Coba keluarin saudara. Jimatnya yang sebelah kiri gambar naga, yang sebelah kanan gambar Tuhan mereka. Ya, dia dapatkan jimat ini dari orang. Saya ambil dalam hati loh. Oh ini diambil dari lemari tapi panas, hangat. Harusnya kan dingin dong namanya logam. Itu logam terbuku saudara. Berdoa saya ada satu omong, ayah benar papi. Iya, coba begitu saya kasih saudara itu kayak orang kesetrum si omanya. Saya ambil, saya rebut,
Saya tumpang tangan, saya tanya kau pergi, kau tidak berhak atas tubuh. Dalam nama Yesus. Kemudian saya banting jimat ini, saya injak dalam nama Yesus, kau tidak berkuasa lagi atas orang ini, atas bapak ini. Engkau hanya dari rumah ini kau keluar, dari tubuh ini kau keluar dalam nama Yesus. Saya pakar saudaraku. Kemudian saya urapi tubuh bapak ini. Setelah amin, saya minta permisi, saya bilang, Tuhan Yesus sudah bekerja, kuasanya sudah bekerja. Saya pulang, saya ketemu kali, saya buang kali. Ya, saya buang cuma 3 kali. Gak lama kemudian saya ditelepon, Pak Pendeta, terima kasih, suami saya sudah meninggal. Haleluya, amin. Adakah yang terima kasih kalau suaminya meninggal? Nah, saya juga baru kali itu. Baru kali itu, kenapa ya Bapak? Istrinya juga sudah capek melihat. Ini hidup segan mati ya Bapak. Ketika saya lihat, ini mulutnya sudah hitam, lidahnya sudah hitam. Jadi yang membuat dia bernafas, yang membuat seolah-olah dia hidup, itu setannya itu saudara. Ya roh jahat yang ada di dalam diri. Setan kalau udah tinggal di tubuh seseorang, dia nggak pergi. Dia pengen selamanya. Berulang kali saya doa pelepasan. Ya mereka berontak ketika diusung ke rumah. Enggak, ada satu orang ibu muda umur 30 datang ke rumah saya. Ya, bukan orang Kristen juga, dari seberang sana. Dan ketika saya berdoa, saya pegang tangannya, wah, dia langsung manifestasi. Ketika saya usul, Pak, kok gak akan pergi katanya. Ini anak gua dari dulu gua tinggal di dalam tubuh dia. Gua akan siksa dia kalau gua pergi. Kok gak mau pergi? Sudah. Bayangkan, saudara. Gak mau, dia gak mau keluar. Tapi saya paksa keluar. Kalau nama Yesus, engkau harus. Puji Tuhan, setannya keluar. Gak lama kemudian dia minta dibaptis. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Banyak sekali kejadian pengalaman-pengalaman. Saya yakin Pak Gembala juga banyak pengalaman. Ya. Tapi ingat tadi dikatakan masalahku lebih hebat ya ujian tadi. Tapi Tuhanku lebih hebat, lebih dahsyat. Pencobaan seberat apapun, sehebat apapun, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai ada kita yang Kristen, jemaat GSPDI ini yang putus asa, yang menyerah dengan persoalan. Kita harus senantiasa optimis dalam nama Yesus, selalu ada jalan keluar. Kita selalu beriman. Dalam nama Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan, ada sesuatu yang makin besar persoalan, makin besar kita lihat mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Besar persoalan yang dialami bangsa Israel di belakang Firaun, di depan Laut Merah. Bagaimana ini? Firaun akan membawa bangsa Israel pulang dari Mesir, dijadikan budak paksa dan paksa. Dijadikan budak kan? Sementara kalau dia melalui laut dia menjadi orang merdeka, orang yang bebas. Bagaimana? Tapi puji Tuhan, mereka punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Ketika Musa meletakkan tongkatnya di tepi Laut Teberau terbelah dua. Amin. Haleluya. Laut yang dalamnya 3.000 meter lebih terbelah dua. Luar biasa. Saya bangga punya Yesus. Amin. Saudara bangga punya Yesus. Haleluya. Mari kita terus berkarya di dalam Tuhan. Saya tahu doa saya besar kuasanya. Saya tahu doa saudara besar kuasa. Karena itu saya jaga mulut saya. Gak sembarangan mengucapkan sesuatu. Walaupun saya disakiti, walaupun saya dikecewakan, ya saudara, walaupun saya gak sembarangan kalau ini supaya itu kan. Enggak saudara. Mulut kita penuh kuasa Tuhan. Amin.
Haleluya. Ada satu orang anak Tuhan, wah kalau begini terjadi, yang mulutku besar puasanya, makanya harus jaga mulut. Ya kita harus jaga mulut. Ibu-ibu kalau nggak jaga mulut, begitu mulai marah-marah, dasar tuh malu. Ya, sumpahin berapa jadi selamanya malu. Haleluya. Kalau ketemu anak-anak yang hiperaktif, kita doakan dalam nama Yesus. Anak saya akan jadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, hiperaktif aku tolak dalam nama Yesus. Anak saya jadi anak yang pintar. Didoain, doa saudara besar kuasa. Haleluya. Ketemu suami nggak benar, jangan malah disumpahin, enggak, didoakan. Amin. Haleluya. Suami lagi salah jalan, berdoa, Tuhan tunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang benar. Makanya gembala saudara sama saya dulu juga sama, kita bergerak di pria sejati ya Pak ya. Kenapa? Banyak pria-pria yang nggak sejati saudara. Banyak pria-pria yang ngaco. Dia pikir dengan istri 4 itu sejati. Poligami punya istri banyak sejati. Padahal enggak yang bergembalanya. Ayam aja istrinya banyak. Ayam jago aja istrinya di mana-mana saudara. Ya, kita itu punya doa besar kuasa. Istri-istri kalau melihat suaminya lagi tersesat hidup, akan jangan supaya. Suami-suami juga begitu, amin. Haleluya. Doain saudaraku yang berkasih. Iblis tahu kedatangan Yesus tak lama lagi. Karena itu dia menyerang pria maupun wanita sama sebisa mungkin dijatuhkan ke dalam dosa supaya katanya masuk surga dan masuk neraka. Saya melihat itu saudara. Jika ada kemarin baru beberapa waktu lalu sih nggak tahu itu kirimannya sih baru 1 hari lalu. Tapi saya lihat video itu saudara. Pendeta membunuh seorang wanita dengan 16 kesukaan. Saya sedih sekali. Saya berdoa biar tidak ada lagi hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seperti itu. Benar saudara, saya melihat, saya dengar 5 tahun rupanya saudara, ya dijadikan wanita simpanan. Dan tahun 5 dia berontak atau apa, katanya ditusuk, kemudian mayatnya jenazahnya dimasukin ember, dibuang ke kali. Dan iblis tahu bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Karena itu iblis berusaha menyambutkan apalagi sore ini, yang di depan sini harus semakin tekun berdoa. Pelayanan bukan cuma sekedar ejek, saudara, enggak, saudara. Kita harus bertekun di dalam doa itu penting. Saudara harus kuat dan pagi-pagi benar pada waktu hari masih gelap, Yesus pergi berdoa karena kesempatan. Dia berdoa bersama murid-muridnya berdoa. Karena itu saudara juga semakin hari semakin tekun mencari Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Terhubung denganmu. Ada yang ya, lagu itu kan. Kita terhubung terus ada koneksi, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu saudara akan terus berusaha menjadi. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum yang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Fokusnya, prioritasnya pertama saya hamba Tuhan nih, hamba Tuhan makin hebat, kadang-kadang lupa diri, lupa berdoa. Akhirnya apa menjadi sasaran itu? Ketika iblis menyerang, siapa yang buka celah? Pendetanya buka celah, pendetanya diserang. Istrinya buka celah, istrinya diserang. Karena itu kita harus kuat dalam doa. Dan di dalam doa ini kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan akan terus melihat kita. Maka Tuhan itu tertuju kepada kita orang-orang benar. Amin. Haleluya. Ya, kepada orang benar.
pendetanya kayak mau jemaatnya semua yang penting benar hidupnya, maka Tuhan tertuju. Sehingga kalau ada orang-orang yang mau mencelakakan kita, dia yang akan menghalangi, dia yang akan menghalau, dia yang akan menjaga kita, saudara. Petrus mau dipenggal, ditahan, dirantai, malaikatnya diutus untuk membebaskan Petrus. Amin. Haleluya. Saudara lagi bisnis nih, ada teman bisnis mau jatuhin saudara. Ya, ada perlindungan Tuhan kalau saudara berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Ya, bukankah di dunia bisnis juga banyak kejahatan? Dimanapun kita berdiri, iblis bisa aja menjatuhkan. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, selalu ada pembelaan atas kita. Amin. Haleluya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus rajin berdoa, kita harus tekun berdoa. Ayat firman Tuhan yang paling pendek saya pelajari, saudara. Ayat itu berbunyi, tetaplah berdoa. Ada yang hafal ayatnya ini? Haleluya. Ada? 1 Tesalonika bocorannya berapa? 5 ayat 17. Aduh, saya nggak mau apa. Kalau mau apa sekali. Haleluya. Dari tangan. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah artinya kalau dulu berdoa, sekarang berdoa. Siapa yang mau hidup terus doa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jemaat kan lebih dari itu. Haleluya. Kasih kamu. Ya boleh besok itu jangan bolong-bolongan. Amin. Jangan bolong, kita berdoa semua. Haleluya. Saya punya Facebook Philips Joko SMP. SMP itu sama menjadi berkat. Setiap jam 5 pagi saya ada doa fajar. Yang mau ikut boleh ya Pak Kepala ya? Boleh. Haleluya. Doa fajar jam 5 pagi saya ajak semua yang ikut itu memuji menyembah Tuhan. Saya pakai satu keyboard, ya kan? Di depan saya ada handphone. Ya. Saya rindu melalui handphone ini media sosial saya memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, setengah jam lebih kita memuji menyembah Tuhan, kemudian sisanya saya sharing firman Tuhan. Haleluya. Tiap pagi terhubung dengan Tuhan. Makanya ketika saya lemah, Dia hadir memberikan saya kekuatan. Selalu, saudara. Saya mau jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Tanpa Yesus mungkin saya udah gak jadi hamba Tuhan. Mungkin mantan pendeta. Betul. Kenapa? Banyak kejadian dalam 4 tahun, 5 tahun ini, saudara. Hal-hal yang sangat mengecewakan, hal-hal yang membuat saya bisa marah. Tapi saya terhubung, saya datang sama Tuhan. Tuhan, aku gak kuat lagi. Aku perlu kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku, teguhkan aku. Menghadapi si A, menghadapi si B, menghadapi si. Saya bukan gak punya cara. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, kan cari jalan keluarnya menurut kita atau menurut Bapak. Amin. Betul kan? Ketika Yesus berdoa, kalau memang cawan ini gak mungkin lalu kecuali aku hidup, jadilah seturut dengan saya. Kehendak Bapa. Kehendak manusia kita nggak mau minum hal-hal yang menyakitkan, menghadapi pencobaan yang begitu menyakitkan. Tapi kalau Bapa menghendaki, kamu harus minum. Sehingga pada akhirnya saya berkata, baik Tuhan, saya terima. Walaupun menyakitkan, saya terima. Saya lepaskan pengampunan atas orang-orang yang bersalah sama saya, yang nyakitin hati saya. Saya terima Tuhan. Karena kalau saya berontak,
hancur, pekerjaan Tuhan hancur, banyak jemaat akan kecil. Pendeta Filipus katanya melakukan begini, sama seperti yang viral yang beberapa waktu lalu. Ternyata yang menyuruh toko orang Kristen juga. Saudara lihat ya, ada anak sekolah ada bermasalah, bapaknya turun tangan, disuruh sujud, disuruh menggokok orang. Ada juga hamba Tuhan yang lagi membuli istri, pakai besi dan lain-lain. Itu yang terjadi. Kalau boleh jangan berlalu, tapi kehendak atau kehendak apa? Kalau kehendak apa nggak boleh lalu, harus kamu kita. Kalau mungkin hal-hal itu terjadi, hal-hal yang baik, mau bilang minum aja. Kita mau mengorbankan diri kita, walaupun kita direndahkan. Karena kalau kita balas bagaimana? Saya melayani di penjara 25 tahun. Saya bersuka cita. Banyak sekali anak-anak rohani saya di penjara yang tadinya bandar narkoba, tadinya membunuh, tadinya memabuk, keluar dari hamba Tuhan. Amin. Keluar dari pendeta, saudara. Senang banget. Haleluya. Ya. Banyak sekali saya saksikan. Saya bersuka cita. Tapi bayangin kalau seorang pendeta kemudian masuk penjara. Itu dia dulu pendeta, sekarang dipidana. Mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan? Ya kan? Sehingga kita harus senantiasa merenungkan. Ketika kita mau mengambil keputusan kita ini mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Ya, ketika seorang anak Tuhan terkenal dan lain-lain, kemudian dia menceraikan istrinya, mempermalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Itu aja. Kalau mempermalukan Tuhan, ya udah nggak usah dia mau menyakiti hati saya, terserah, urusan dia sendiri. Bagian kita mengampuni. Amin. Bagian kita mengampuni. Ya kita mendoakan dalam nama Yesus kuasa-Mu yang bekerja. Tapi kalau kita menceraikan, nama Tuhan akan dihujat semua. Ini katanya orang Kristen nggak boleh cerai, nggak boleh kawin lagi. Ternyata begini, gitu saudara. Ya, kita punya doa berkuasa. Kalau kita ada hal yang lihat nggak benar dengan keluarga kita, kita doakan. Kalau suami kita nggak benar, kita doakan. Kalau istri kita nggak benar, kita doakan. Kalau anak kita nggak benar, kita doakan. Sebab doa orang beriman, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Amin. Haleluya. Kalau lihat sesuatu yang kurang beres, kita doakan, jangan kita malah gosip. Ingat, doa kita besar kuasa. Doa jemaat pada waktu itu besar kuasanya, sehingga Petrus diselamatkan oleh malaikat. Rantainya dihancurkan, kemudian dia dituntun oleh malaikat sampai pintu gerbang. Dan baru malaikat meninggalkan Petrus setelah Petrus aman. Haleluya. Jadi saudara juga begitu. Dalam segala kesesakan saudara nggak pernah dibiarkan sendirian. Tuhan kirim malaikat menjaga saudara, melindungi saudara. Setuju katakan amin. Haleluya. Jadi saudara nggak bakal sendirian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah peduli. Saudara gak bakal dibiarinin sendirian. Haleluya. Amin. Tuhan selalu ada bersama kita.
Jadi jangan sampai kita ini menyerah. Jangan sampai kita putus asa. Papi tolong dong, kenapa? Ya, ini baru putus cinta nih, diputus sama suaminya. Terus, ya, dia mau bunuh diri. Jangan. Haleluya, bersyukur. Kenapa? Ini mau nikah nggak jadi terus begini. Iya, berarti itu bukan jodoh, itu nggak cocok. Dia jalan lagi. Ya puji Tuhan. Selingkuh dia sebelum menikah. Amin. Haleluya. Tenang, Tuhan akan kasih pria yang baik, pria yang bertanggung jawab. Ya, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita sendirian. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang nggak benar karena kita putus asa, kita menyerah, dan kita lupa bahwa doa kita penuh kuasa Tuhan. Doa kita berkuasa. Amin. Setiap pagi jam 5 saya berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja Tuhan, termasuk untuk GSPD ini, Villa Tomang ini, Pak. Saya doakan setiap pagi. Jam 5 saya sudah berdoa. Ya, saya berdoa untuk sampai di pelosok dalam. Semua saya doakan. Teman saya Pak Minarto Jonathan itu pemimpin ekstrim. Dia sampai jalan kaki bisa 12 jam. Nginap di hutan, kemudian dia bisa lewati sungai. Di segitu saudara. Dia berjalan terus menuju gereja pedalaman. Dia punya visi membangun 1000 gereja di pedalaman. Walaupun hanya dengan separuh tembok, atasnya apa? Ya, saya berdoa untuk penginjil, untuk gembala, agama, guru sekolah itu setiap pagi saya mendoakan mereka. Haleluya. Saudara yang belum melakukan itu, ayo lakukan. Kita berdoa, sebab doa kita besar kuasa. Berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk pelayanan Pak Gembala, Ibu Gembala. Makin hari makin dahsyat dipakai Tuhan. Amin. Makin luar biasa dipakai Tuhan. Saya berdoa biar di Villa Tomang ini semua jiwa-jiwa bertobat, bertakut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Tukang-tukang parkir di depan juga bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita mau melakukan peran kita di dunia sebagai berdoa. Besok Tuhan izinkan saya jam 1 ya Pak. Ya, saya akan berdoa di tempat ini jam 1 sampai jam 3. Ya, saudara-saudara tuan rumah harus berdoa. Haleluya. Ya, doa itu sangat penting. Beberapa waktu lalu yang di RBP, ya, Pak Gembala sharing pada waktu itu jaringan doa di mana hari Senin juga ya Pak. Ketika khotbah saya duduk, kok bisa sama? Apa yang disampaikan Pak Gembala dengan yang saya khotbahkan di hari Minggu di gereja itu sama. Doa itu sangat penting. Amin. Doa itu sangat penting. Ya, sama persis apa yang disampaikan Pak Gembala saya sampaikan di hari Minggu. Saya bilang kita gak janjian, tapi sumber kita sama. Tuhan Yesus, amin. Karena sumber kita sama, ketika saya minta, Pak Gembala minta, hasilnya sama. Doa itu penting. Hari ini kita belajar doa itu berkuasa. Saudara mendoakan Gembala di dalam setiap pelayanan, pasti kalau saudara akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada perlindungan Tuhan, ya, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jika saudara mendoakan negeri ini juga akan diberkati. Kita setiap hari memberkati Indonesia, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Haleluya. Saudara berdoa buat keluarga, buat anak, buat istri, buat cucu siapa, saudara doakan. Karena doa saudara sangat besar kuasa. Haleluya. Jadi ada masalah apapun, jangan lari ke orang lain. Ya, tadi yang saya doakan sore di RSCM saudaraku, saya doakan ternyata di
di punggungnya ini pernah dimasukin satu surat, saudaraku, tulisan-tulisan mereka dimasukin situ, didoakan, kemudian keluarnya kain kafan. Karena itu saya menyakiti, saya patahkan roh berhubungan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan luar biasa. Amin. Mujizat pasti terjadi. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi dengan doa, saudara, terhubung sama Tuhan, selalu ada hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Saya bilang Pak Gembala, doakan dia lebih punya gereja juga. Amin. Haleluya. Ya. Karena sudah gedung gereja sudah bagus, pasti hasil doa yang Bapak ya. Amin. Haleluya. Ya. Saya juga berdoa sama jemaat biar punya gedung sendiri. Karena hari ini masih kontrak gedungnya. Tapi saya percaya cara Tuhan ajaib. Kalau dia izinkan untuk kita memiliki gedung gereja, pasti punya. Haleluya. Kita terus doakan. Kalau belum ya nggak apa-apa, kita jalan. Karena gereja saya ada di mana sudah, ada di Kolong Bantan, ada di Gegara Pasar Tangerang, ada di Hutan Jambe. Haleluya. Jadi kalau ditanya jemaatnya berapa Pak? Jemaat saya di mana? Jemaat yang Gegara di Hutan Jambe ada sekitar 50 orang, di Lapas Kelas 1 sekitar 80 orang. Ya, saya kasih tahu di LP Wanita sekitar 50 orang ada, sekitar itu. Ya, semua itu milik Tuhan. Kita ini cuma hamba yang luar kacung. Dan setiap kali kita terhubung dengan Tuhan, saya merasakan tanpa doa saya bukan siapa-siapa. Tanpa terhubung dengan Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak ada apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin berdiri di tempat ini. Mungkin saya sudah jadi mantan pendeta. Kalau saya masih bisa berdiri di hadapan saudara, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Amin. Haleluya. Dan itu mari sama-sama kita melayani Tuhan dengan segala kerendahan. Jangan sombong, kita bukan siapa-siapa. Kita ada karena Tuhan. Baik, kita tundukkan. Kuasamu dahsyat, kuasamu luar biasa. Kau yang menyelamatkan Petrus, Engkau kirim malaikat-malaikat. Dalam nama Yesus, kuasamu berkuasa, kuasamu dahsyat, kuasamu hebat. Anak-anakmu gak pernah jalan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Makasih Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan selalu ada bersamamu. Tuhan gak pernah tinggalkan kau sendiri. Mengalir kuasa Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak. Jadikan mereka berdoa-berdoa yang luar biasa. Dimanapun mereka berada, di situ pasti terjadi mujizat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Melalui doa-doa mereka banyak orang disembuhkan. Melalui doa-doa mereka banyak orang dilepaskan dari kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Melalui doa-doa mereka negeri ini diberkati Tuhan. Melalui doa-doa mereka GSPDI dapat diberkati. Melalui doa-doa mereka banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tempat ini tidak akan muat lagi. Bahkan melalui doa-doa kami buat setiap kursi yang kosong pasti terisi dengan jiwa-jiwa.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Agar semua dimanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, mujizat pasti terjadi. Tuhan pakai setiap kami dalam nama Yesus. Umatmu di GSPDI Villa Tomang, Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi rumah doanya Tuhan. Pakai Bapak Gembala, Ibu Gembala dengan dahsyat di tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan akan lahir prajurit-prajurit pendoa yang luar biasa dari gereja ini demi nama Tuhan Yesus yang akan memberikan pengaruh yang dahsyat bagi Villa Tomang dalam nama Yesus, bahkan bagi Indonesia. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja ini ke dalam tangan-Mu. Bapak Gembala, Ibu Gembala, semua jemaat Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Maka
kasih Tuhan, hambamu selesai berbicara, biar Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kepada anak-anakmu bahwa mereka sebagai berdoa, doa mereka luar biasa, doa mereka berkuasa, karena itu jadikan mereka rumah-rumah doa dimanapun mereka berada. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapakku yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan berkati. Terima kasih atas sudah Filipus Jova atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Sekarang akan dalam pengumuman. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Tidak ada ya. Pengumuman gereja tanggal 24 November sebagai berikut. Dana yang sudah terkumpul untuk Natal sebesar Rp20.540.060. Jadi dana Natal ini sudah terkumpul sebesar 20 juta Bapak Ibu, tapi sudah terpakai beberapa untuk keperluan Natal. Yang selanjutnya, dalam rangka merayakan Hari Natal tahun 2024, kami Panitia Natal menjual berbagai aneka sabun, makanan. Nah, ini bisa dipesan melalui Rika Dona atau Ibu Yani atau Diana. Ada kerupuk, ada sosis, dan berbagai macamnya, ada brownies. Itu bisa by PO ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi PO-nya seminggu sekali, hari ini pesan, minggu depannya baru ada. Terus ada juga amplop dana Natal bagi Bapak Ibu yang mau memberikan. Ada amplop yang diberikan setiap kita masuk ke dalam gereja, nanti bisa diisi dan bisa dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kemudian janji memberi itu juga bisa diinfokan kepada bendahara Natal oleh Rika Dona. Dan ada juga proposal Natal bagi Bapak Ibu yang mau memberikan ke kantor atau ke teman, itu bisa melalui proposal. Nanti bisa minta kepada kajian. Kemudian setelah acara Natal berlangsung, kami juga akan mengadakan berbagi kasih ke suku Baduy berupa minyak goreng, beras kemasan, mie instan, gula pasir, kecap, biskuit, energen, dan susu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan sumbangan berupa sembako ini bisa dikumpulkan ke gereja oleh, nanti hubungin Kak Diana ya Bapak Ibu. Atau mau juga bisa berupa uang, juga nggak masalah. Baptisan selam akan diadakan pada tanggal 25 Desember setelah perayaan ibadah Natal di kolam renang Pabuaran. Jadi Bapak Ibu yang belum baptis boleh daftar hari ini melalui Om Willy. Nanti bisa dicatat namanya setelah ibadah Natal bisa diadakan baptisan. Kemudian ibadah wanita akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7:30 malam melalui Zoom. Jadi Bapak Ibu yang belum ibu-ibu khususnya yang belum masuk ke dalam grup komunitas, nanti bisa hubungi Ibu Pendeta untuk dimasukkan ke grup dan akan ada pengumuman selanjutnya di situ. Kemudian setiap hari Kamis akan diadakan doa terobosan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nunu, yang akan dilayani pujiannya Bapak Yongki, firman Tuhannya Bapak Willy, doa pencapatnya adalah Ibu Mei. Setiap pukul setelah 8 malam di tempat ini. Di tempat ini juga ada ibadah yur. Bapak Ibu yang memiliki anak atau keponakan yang masih remaja sampai sebelum menikah, itu setiap hari Sabtu pukul 7 di tempat ini. Dan di tempat ini juga disertai ibadah sekolah minggu setelah ibadah pertama jam 10:30
Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, cucu boleh bisa dijemputin juga, jadi nanti bisa hubungi saya atau Priscilla. Ibadah raya minggu depan tanggal 30 November jam 8 pagi di tempat ini. Asyar akan dilayani oleh Ibu Kristi dan Mr. Mike, kolektor media dan Rike, pewarta oleh Bapak Willy. Untuk yang melayani tim Praise and Worship dan multimedia akan diinfokan pada WhatsApp grup pelayan Tuhan. Minggu depan tim kebersihan akan dilayani oleh tim Diakonia. Yang berulang tahun di minggu ini adalah Bapak Martin 19 November dan Ibu Oom 24 November hari ini. Selamat ulang tahun bagi Om dan Tante yang ulang tahun, nanti akan didoakan setelah doa berkatnya, sebelum doa berkat. Terima kasih, saya sudah. Doa pilkada besok akan diadakan tanggal 25 ya Om, besok ya. Senin dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pulang kerja atau yang bisa dari jam 9 sudah ada di tempat ini, kita akan doa bersama untuk pilkada tanggal 27. Layarnya ada kan? Oh iya, salah tanggal ya. Perjamuan kudus ya, tanggal 1, salah tanggal. Itu aja dari sekali. Saya serahkan kepada ya. Terima kasih buat Bapak Philipus Joko, Bapak Kurnia, terima kasih buat firman Tuhannya. Saat ini kita akan memberikan persembahan pertama buat hamba Tuhan, yang persembahan kedua untuk operasional gereja. Nanti kolektan dibantu oleh siapa? Ya, oke ya, masih ingat. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hidup, Engkau berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang kembali meneguhkan kami Tuhan, betapa pentingnya hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan tambah rajin, tambah percaya dan iman kami tertuju padamu Tuhan. Biarlah setiap hari mulai bangun tidur kami Tuhan sampai dengan kami mau tidur Tuhan, kami terus terhubung padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan kami, Engkau berkati pemberian kami sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ya, kita mau naikkan pujian. Hidup ini memang banyak masalah ya saudaraku, tidak ada orang yang tidak punya masalah ya, semua punya masalah. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus, kita pasti tahu ya, pasti semua akan baik-baik saja. Haleluya. Datangnya silih berganti, janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Kita yang salah, terkadang datangnya silih berganti, kita bersama Yesus. Tuhan Yesus, meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, meskipun hidup banyak masalahnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidup banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, meskipun hidup
Haleluya. Kita mau mengucap syukur, kita sudah di penghujung kebaktian ini dan kita percaya tangan Tuhan terus memegang erat setiap kita dan tidak akan meninggalkan kita. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita katakan Yesus mendatang. Yesus Haleluya, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan yang ajaib buat kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan lewat berkat firman Allah yang kami dengar pagi ini. Tuhan menjamah melawat kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita sekali lagi. Apabila saudara yang punya pergumulan, apabila saudara yang punya kerinduan pada pagi ini, sebelum kita pulang tinggalkan tempat ibadah kita. Mari saudara, saya rindu pagi ini kita pulang membawa mujizat, kita pulang membawa kuasa Tuhan, kita pulang membawa pertolongan daripada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang
berulang tahun maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Bagi saudara yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun di dalam minggu ini, haleluya, haleluya. Mari arahkan tangan Bapak Ibu ke depan, kita akan dukung doa bersama-sama supaya lewat doa kita yang tadi kita sudah dengar, doa kita berkuasa sehingga yang berulang tahun Tuhan akan tambahkan lebih dahsyat lagi. Puji Tuhan, nanti hambanya Pak Filipus boleh datang kompak tangan dan kita akan sama-sama doa. Bapak di surga, terima kasih buat Ibu Momok. Tuhan memberkati Ibu Momok di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan semakin lawak hari pas hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Untuk pergumulan, untuk suami, anak, untuk cucu, kami percaya bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Oleh sebab itu, beri kesehatan, kekuatan, kenyertaan, perlindungan, apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan cukupkan. Dan semakin Tuhan tambahkan usianya, Tuhan semakin dibawa lebih dan lebih semakin setia bersama dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi kelemahan secara jasmani tubuh Tuhan pulihkan dari lutut kaki sampai telapak kaki. Seperti firman Allah berkata, tangan kiri Tuhan penuh dengan daya kekuatan, tangan kanan umur panjang. Tuhan berikan kepada Ibu Momok. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik, Tuhan memberikan berkat yang terbaik untuk Ibu Momok bersama dengan keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Baik, sekarang kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita doakan buat hambanya, Bapak Pendeta Filipus Joko dan Ibu dan istri yang sudah melayani kita. Kami berdoa Tuhan untuk hamba suami istri yang begitu setia melayani, jadi berkat, jadi mercusuar bagi masyarakat, bagi komunitas. Pelayanan di penjara, bahkan satu punya pelayanan mengubah sampah menjadi berkat. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau semakin pertajam pelayanan kedua hamba suami istri ini, baik sebagai kepala maupun sebagai hamba Tuhan. Biar apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan dalam menopang mendukung pelayanannya, Engkau selalu bela, Engkau selalu cukupkan, Engkau selalu melengkapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemurahan Allah, kebaikan dari Tuhan, pertolongan, bahkan mujizat demi mujizat akan menyertai pelayanan kedua hamba-Mu ini, sehingga hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan dipuji, dimuliakan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Kami sidang jemaat GSPD Philadelphia sangat diberkati oleh pelayanan kedua hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami juga percaya penyertaan pertolongan Tuhan akan semakin dinyatakan kepada kami semua. Dan besok hari tanggal 25 November kami di gereja kami tempatnya akan diadakan doa untuk pilkada. Dari mulai jam 9 sampai jam 9 malam dibagi 6 sesi. Tuhan tolong campur tangan semuanya. Kirim para pendoa, kirim para jemaatmu yang rindu berdoa, yang punya waktu, yang punya kerinduan, punya beban untuk mendoakan Indonesia. Karena hari Rabu tanggal 25-27 November akan diadakan pilkada secara langsung kepada 38 provinsi dan kota dan kabupaten, 548 kota dan kabupaten. Tuhan, kami berdoa buat Banten Tuhan, di mana kami akan memilih gubernur yang baru. Kami berdoa buat 4 kota, 4 kabupaten yang akan memilih wali kota dan bupati. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sehingga Indonesia pada khususnya akan menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan, di mana kami melihat kemurahan Allah, toleransi semakin berjalan dengan baik, dan Tuhan menjadi kerinduan hati kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lewat pemilihan pilkada langsung kami akan melihat dan kami akan menemukan pemimpin-pemimpin daerah, di mana kami akan melihat pemimpin-pemimpin daerah yang diangkat, yang dipercayakan, yang akan dipilih nanti atas seizin dari Tuhan. Oleh sebab itu kami tubuh Kristus yang ada di Banten ini, kami mau satu hati berdoa untuk pilkada langsung ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, yang sudah ambil bagian Tuhan, memberkati berlipat kali ganda apa yang kami tabur di dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan.
maka Tuhan akan memberkati, mengembalikan 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dan apa yang kami makan minum pakai 1 minggu ke depan, kami percaya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kami. Bukan kami yang mengejar berkat, tapi berkat yang akan mendatangi kami. Terpuji bagi nama-Mu. Angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang kepada Yesus. Dan pagi ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, terima berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Dijauhkan dari segala macam malapetaka, musibah, kecelakaan maupun niat jahat orang tertentu. Dalam nama Yesus, Tuhan kirim malaikatnya mengawal, menjaga, melindungi kita hari lepas hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Puji syukur, puji syukur.